warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pembicara di malam hari ini, Ustadz Dr. Andes Haji Suhada MHI. Yang kami sayangi dan kami banggakan, seluruh warga RT 3 RW 4 Kelurahan Cirabeng Wetan, Kota Probolinggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Cirabeng Wetan, Bapak Sutari. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 04, Bapak Mujiono. Yang kami hormati Bapak RT 03, Bapak Heru Setiadi, dan yang sangat kami hormati Ustadz Dr. Andes Suhada, dan juga bapak-bapak hadirin, ibu-ibu, serta adik-adik semua yang kami cintai. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk melaksanakan acara halal bihalal. Setelah 2 tahun Bapak Ibu kita tidak melaksanakan acara seperti ini, karena memang kita tahu semua kemarin itu masih dalam kondisi pandemi. Jadi kita tidak bisa untuk berkumpul atau berkerumun seperti ini Bapak Ibu. Sekarang alhamdulillah dari pemerintah baik pusat maupun daerah sudah memperbolehkan kita untuk berkumpul, artinya untuk pelaksanaan acara halal bihalal ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Untuk itu marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmat yang diberikan pada kita semua, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang menjadi panutan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana jika kita itu mengucapkan salawat satu kali, insya Allah kita akan mendapatkan dan rahmatnya sebanyak 10 kali, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini pertama-tama kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Bapak Lurah yang atas kesediaan waktunya. Bapak Lurah ini bisa memenuhi undangan kami untuk hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya ini kalau saya pribadi ini Bapak Ibu ini mau ketemu Pak Lurah ini malu ini, karena tahun kemarin itu saya untuk acara Idul Kurban minta izin ke Pak Lurah. Ternyata setelah pasca acara saya lupa tidak mengirim bungkusan. Mohon maaf Pak Lurah, nanti acara kita nanti bermaaf-maafan Pak Lurah. Insya Allah nanti untuk berikutnya di acara Idul Kurban berikutnya, daripada saya lupa mungkin saya nggak minta izin Pak Lurah. Buatan nanti. Selanjutnya untuk terima kasih juga untuk Pak RW atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Terima kasih juga untuk Bapak Heru selaku RT kita, Bapak Heru Setiadi. Beliau harusnya memang hadir ya, kalau nggak sampai nggak hadir dicari warganya nanti. Dan juga terima kasih atas kehadiran Ustadz Syuhada untuk berkenan hadir memenuhi undangan kami di sini untuk nantinya memberikan tausiah di acara halal bihalal ini. Jadi pada acara halal bihalal ini kita temanya adalah perkuat silaturahmi. Jadi mungkin ya setelah kita dalam waktu 2 tahun, meskipun mungkin kita sempat bersua di jalan atau di gang berpapasan, belum sempat barangkali secara nggak sengaja kita ada salah paham dan sebagainya. Ini momen penting sebenarnya. Kalau untuk bermaaf-maafan kita nggak perlu nunggu momen seperti ini Bapak Ibu, karena bermaaf-maafan itu momen adalah suatu hal yang sangat penting, itu harusnya setiap saat Bapak Ibu. Tapi di sini ada yang lebih, yaitu kita bisa berkumpul seperti ini, dan juga nanti yang paling utama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Syuhada mengenai halal bihalal ini dengan tema perkuat silaturahmi, bangun kebersamaan dan tingkatkan kepedulian bersama. Nah ini nanti yang insya Allah yang menjadi tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Syuhada. Selanjutnya kami juga di sini mengucapkan terima kasih, tak lupa untuk tim dari panitia halal bihalal atas kerjasamanya sehingga terwujud seperti ini Bapak Ibu, dengan dekorasi seperti ini, dengan terpal seperti ini seperti manten Ibu. Alhamdulillah. Kalau tahun kemarin kan hanya terpal biasa. Ini sebenarnya niatannya kemarin terpal biasa Bapak Ibu, pokok tidak kehujanan. Ternyata dari pihak yang punya terpal ini kok eman-eman dikasih seperti ini, harga sama. Ini alhamdulillah, namanya rezeki kan gitu Bapak Ibu. Ternyata kita dapat yang lebih. Nggak apa-apa, ini mirip hitanan katanya, ada yang bilang gitu. Ada mirip sunatan, sama ya, mirip manten, tapi yang penting di dalamnya meriah acaranya. Itu yang paling pokok Bapak Ibu. Jadi untuk tim dari perlengkapan kami aturkan terima kasih atas kesiapan ini semua sehingga bisa jadi seperti ini, yaitu kepada timnya Pak Aryono beserta audionya ini juga dilengkapi oleh Pak Aryono. Yang kedua juga kami terima kasih juga untuk dari tim seksi Kelapa Gading. Ini kebetulan urutannya untuk seksi konsumsi adalah Kelapa Gading. Sebenarnya kalau tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kalau saya nggak lupa Bapak Ibu, itu Kelapa Muda 1 Bapak Ibu. Betul Pak RT? Betul Kelapa Muda 1, terus ke Kelapa Gading seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang sedikit miss, tapi insya Allah saya kira sama saja. Nanti dari Kelapa Gading besok tahun depan insya Allah di Kelapa Muda 2. Oke, monggo dipersiapkan Kelapa Muda 2 untuk tahun depan. Untuk seksi konsumsi. Untuk itu kami terima kasih kepada Kelapa Gading untuk seluruh warga Kelapa Gading untuk persiapannya.
Di sini yang kami juga terima kasih kalau dari konsumsi dari rapat RT kemarin itu hanya berupa kue kotak gitu ya beserta minuman. Tapi dari inisiatif Gang Kelapa Gading, alhamdulillah ditambahkan nasi kotak. Nah itu ya. Nanti laporannya saya cantumkan di sini. Jadi tambahan dari Gang Kelapa Gading. Terima kasih untuk ibu-ibu Dawes Kelapa Gading, ibu-ibu Dawes Kelapa Gading luar biasa sekali. Baik, mungkin akan saya bacakan tidak memperpanjang waktu untuk laporan dari keuangan ya untuk kegiatan halal bihalal di tahun 2022 ini, yaitu untuk kas yang kita pakai Bapak Ibu, dana yang kita pakai maksud saya. Di sini dana yang kita pakai juga ada 3 pos, yaitu pertama dari kas RT yang kemarin disiapkan yaitu sebesar 2.500.000. Dari kas PKK itu disiapkan 2.500.000. Dari Dansos PKK itu juga disiapkan 2.500.000. Nah, di sini rincian untuk pengeluaran untuk konsumsi, terus kue nampan, untuk kue kerja bakti dan sebagainya. Di sini adalah dibutuhkan dan lain-lain Bapak Ibu, yaitu 5 juta yang diambilkan dari kas dari kas PKK dan Dansos PKK Bapak Ibu. Selanjutnya untuk perlengkapan termasuk ini terop ini Bapak Ibu sebesar ini itu adalah 1.500.000 ini nilainya. Mungkin ibu-ibu ada yang memasang bisa menghubungi Pak Aryono. Sebesar ini 1 juta, harganya sama dengan tanpa seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita dapat seperti ini itu dengan harga sama seperti itu. Beserta lampu dan sebagainya, terus sound system, terus juga di sini kursi ya. Dan yang lainnya itu totalnya 2.500.000 untuk ini diambilkan dari kas RT. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami selaku panitia pelaksanaan halal bihalal. Mohon maaf jika ada salah, ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Sekaligus kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Sutari, Esos, yang kami hormati Ustadz dan para senior di RT 3, yang kami hormati Bapak RW, dan pindah tempat nih. Dan Bapak Ibu warga RT 3 yang kami hormati juga, dan juga anak-anak yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara halal bihalal di RT 3 ini yang sudah tidak terselenggara untuk kesekian kalinya dan dalam masa pandemi, sehingga untuk saat ini bisa terselenggara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri dan hadir di Fasum RT 3 ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita, membimbing kita dengan ilmunya sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berilmu dan bermartabat dalam mengarungi kehidupan yang keras ini, sehingga kita nanti menjadi penghuni surganya Allah bersama beliau dan juga mendapat syafaat beliau di akhir-akhir nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Imam sebagai ketua panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terwujud suatu hal yang istimewa. Jadi dengan dana yang
terwujud suatu hal yang luar biasa dan juga berkat kerja keras dari semua panitia. Dalam hal ini dikomandi Pak Imam, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Jadi dengan adanya seksi Hari Besar Nasional dan Keagamaan itu sudah menjadi panitia ad hoc. Jadi untuk setiap tahunnya ini akan menjadi tugasnya Pak Imam untuk mempersiapkan terselenggaranya acara halal bihalal dan juga acara-acara peringatan keagamaan yang lain dan juga Hari Besar Nasional. Mudah-mudahan itu menjadi amal baik Pak Imam dan juga menjadi semangat untuk tetap bekerja keras untuk kebaikan di RT 3. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu PKK dan juga Dawis Kelapa Gading dan juga warga Kelapa Gading khususnya yang kebagian tugas untuk seksi konsumsi untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan ini sebagai contoh yang baik. Saya sebagai RT 3, kami mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjalankan tugas ke-RT-an ini yang terakumulasi selama 2 tahun, banyak hal mungkin yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua dalam hal pelayanan RT, dan mudah-mudahan itu tidak menghambat apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua. Jadi mungkin tidak ketemu saya atau perlu menunggu, artinya itu mudah-mudahan tidak menjadikan hambatan dalam pelayanan di RT 3. Saya berusaha untuk kapanpun, dimanapun, dan memungkinkan untuk melayani Bapak Ibu semua. Dan itu sudah dicontohkan oleh Pak RW, stempel dibawa kemana-mana. Jadi tempat bukan halangan. Jadi itu ya yang jadi prinsip. Jadi tempat, waktu bukan halangan untuk pelayanan ke RT-an. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan kita semua, dan juga saya berusaha untuk melayani masyarakat sebisa saya. Dan mudah-mudahan itu tidak mengecewakan Bapak Ibu semua. Kami sekeluarga juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami bergaul dengan Bapak Ibu semua ada hal yang kurang berkenan. Jadi kalau kesalahan itu disengaja itu namanya salah, tapi kalau salah nggak sengaja namanya khilaf. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu suatu kekhilafan, bukan suatu kesengajaan untuk membuat Bapak Ibu semua tidak nyaman ataupun tidak dalam bergaul dengan kami semua. Saya kira dari kami cukup sekian, tidak memperpanjang waktu, dan nanti yang lebih baik nanti kita dengarkan tausiah Ustadz Syuhada. Mudah-mudahan itu menjadi bimbingan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kami hormati Bapak Ustadz, yang kami hormati Bapak Ketua RT 3 RW 4 Bapak Heru, yang kami hormati panitia halal bihalal RT 3 RW 4, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua RW 4 dan Bapak-bapak Ibu hadirin semuanya. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Selanjutnya salawat dan salam selalu kami curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kami sangat berterima kasih. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, yaitu terkait dengan halal bihalal di RT 3 RW 4. Alhamdulillah, ini sudah luar biasa. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Berkaitan dengan halal bihalal ini, yang jelas tujuan dari halal bihalal, kita sama-sama saling memaafkan. Kalau sudah memaafkan di situ, yang jelas sesuai dengan temanya, terkuat silaturahmi, bangun kebersamaan. Nah, ini penting sekali, Pak. Jadi setelah halal bihalal ini, kita saling memaafkan di situ. Kalau sudah memaafkan di situ, ayo kita sama-sama bersama-sama di situ. Rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan itu penting. Majunya Jrebeng Wetan itu karena kebersamaan. Jadi seperti itu. Saya selaku lurah Jrebeng Wetan, insya Allah saya akan selalu bersama dengan panjenengan. Berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, saya tidak mau pelayanan kepada masyarakat berbelit-belit. Kalau bisa sekarang, ya sekarang, tidak perlu besok. Seperti itu, Pak. Saya sering rapat staf di kelurahan. Apabila ada pelayanan masuk ke kelurahan, tolong ditanyakan apa yang perlu dibantu. Jangan sampai itu dibiari. Ini sering saya rapat, Pak, agar supaya apa? Di Jrebeng Wetan biar ada perubahan di situ. Terkait dengan pelayanan, apabila mungkin ada yang merasa tidak nyaman, saya selaku lurah Jrebeng Wetan, baik selaku lurah maupun staf kelurahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja, mungkin tidak perlu panjang-panjang karena sebentar lagi, mohon maaf, ini juga saran kepada Bapak Ibu sekalian, karena warga Jrebeng Wetan yang ketangkap terkait dengan narkoba ini sudah 2 orang, Pak. Jadi malam ini saya bersama dengan Babin Katipmas, Babinsa, malam ini juga saya mau keliling ke lingkungan memantau kegiatan-kegiatan masyarakat di Jrebeng Wetan. Jadi kami tolong dibantu Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri yang masih muda di situ, tolong jangan coba-coba main narkoba, Pak. Kenapa? Ini sudah 2 orang yang ditangkap. Insya Allah saya sekarang tidak lama-lama di sini karena saya mau operasi dengan Babinsa sama Babin Katipmas. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang berkenan, kami selaku lurah Jrebeng Wetan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT yang saya hormati, Ketua Panitia, Mas Imam, dan segenap seluruh panitia, serta ibu-ibu yang tidak kalah pentingnya yang menyukseskan acara halal bihalal pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, keluarga besar RT 3 RW 4 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita diberi kesempatan oleh Allah. Ini kesempatan. Kesempatan itu sebuah nikmat. Dua nikmat yang oleh Rasulullah SAW sering dilupakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Berapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat sehat tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Termasuk diantaranya tidak dipakai untuk ibadah. Di saat dia sakit baru sadar. Berapa banyak orang-orang diberi kesempatan, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan yang baik. Ketika dia tidak diberi kesempatan oleh Allah baru sadar. Makanya nikmat sehat dan kesempatan ini Allah hadirkan kepada kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kepada kita hal-hal yang baik itu. Mungkin ada saudara-saudara kita yang mestinya hadir pada kesempatan malam ini, beliau sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah. Orang-orang yang tercinta, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dekat dengan kita, yang mestinya malam ini hadir dengan kita, tapi tidak bisa. 2 tahun yang lalu, 1 tahun kemarin, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Allah cinta kepada beliau, Allah sayang kepada beliau, Allah rindu kepada beliau, dipanggil dulu. Lah kita ini diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk apa? Untuk mengukir prestasi yang lebih baik. Allah rindu prestasi-prestasi kita. Allah senang dengan doa-doa kita. Mungkin terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan main-main karena kita diberi kesempatan. Alhamdulillah ci urip. Jangan begitu. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ngomong, ibu-ibu, saya berdoa mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Oh, Pak, kalau ada Bu, Ibu, kalau suaminya nikah lagi seneng nggak Bu? Bu, kalau ada suaminya nikah lagi seneng nggak Bu? Bapak, kalau suami ada orang laki-laki nikah lagi seneng nggak Pak? Oh, nggak berani. Ibadah itu yang paling enak, ya. Ibadah itu yang paling nikmat. Itu adalah nikah. Saya pekerjaan saya menikahkan orang. Jadi tahu, saking enaknya, saking nikmatnya, saking senengnya. Kalau ibadah haji capek Pak. Saya pernah berangkat bersama-sama jamaah, capek Pak. Tapi nikmat. Tapi tidak senikmat banyak orang seneng nikah diantar orang dan lain sebagainya. Makanya ibadah yang paling seneng itu nikah, karena itu banyak orang yang seneng nikah. Sudah nikah kepingin lagi, sudah nikah kepingin lagi. Ya, ya biar nggak tidur aja ya. Tapi percaya Bu, saya berdoa mudah-mudahan suami ibu tetap istrinya satu, panjenengan ya. Bapak yang mendengarkan, saya berdoa mudah-mudahan jenengan panjang umur, sehat, rezekinya ditambah, anaknya ditambah. Amin. Alhamdulillah. Ya. Ini panitia ngerti, ini saya dikasih kursi ini. Ya, supaya apa? Supaya nggak lama-lama. Karena mulai dari Pak RT, Pak Lurah, saya, ini kan orangnya tinggi-tinggi, biar nggak kelihatan, oh kok tinggi kafe gitu ya. Orangnya besar, tinggi-tinggi, Masya Allah. Saya bersyukur malam ini
diberi kesempatan oleh Allah bertemu panjenengan dalam suasana tidak hujan. Kalau kemarin Pak kayak begini, saya nggak yakin hadir kayak begini. Saya nggak yakin Pak Lurah juga hadir karena hujan. Mungkin jenengan juga mengira jangan-jangan ustadznya juga nggak hadir karena hujan, gitu ya. Bapak dan saudara sekalian, berbicara masalah halal bihalal. Halal bihalal itu kalau panjenengan lihat, kalau panjenengan cari hadisnya tidak nemu Pak. Jenengan cari ayatnya nggak ada halal bihalal itu. Halal bihalal itu dalam bahasa Arab pun susah. Apa halal bihalal itu? Nggak ada sebenarnya. Tetapi ini adalah tradisi, kebiasaan umat Islam yang hanya ada di negara kita. Makanya kita harus menghormati tradisi semacam ini, karena ini baik. Karena ini baik. Tidak ada halal bihalal kalau tidak ada Ramadan. Coba Pak Imam nanti bulan Agustus ngadakan halal bihalal, nggak laku. Ngundang Pak Lurah, nggak ada halal bihalal kok Agustus, nggak ketemu Pak. Jadi halal bihalal itu adanya setelah Ramadan. Pada bulan Ramadan, apa yang kita ingat dalam bulan Ramadan? Masya Allah Pak, kemarin tidak ada masjid, musola, langgar yang tidak sepi, semuanya ramai. Karena 2 tahun, nah kan gitu kan ya. Karena 2 tahun kita dihantam COVID-19. Mudah-mudahan wabah ini benar-benar berakhir di negara kita. Sehingga alhamdulillah untuk jamaah haji tahun ini, walaupun kita mendapatkan 50% lebih sedikit atau kurang gitu ya, kita bersyukur bahwa pemerintah kita diberi kesempatan oleh kerajaan Saudi untuk bisa mengirimkan tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Ramadan telah berakhir. Ramadan telah meninggalkan kita. Kalau kita kembali kepada para salafus soleh, salafus soleh itu siapa? Para sahabat, para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Mereka adalah orang-orang yang menjadi suri teladan kita. Bagaimana ketika mereka ditinggal Ramadan? 10 hari terakhir ketika Ramadan, alhamdulillah di musola ini katanya mulai dari awal sampai terakhir nggak muat. Iya Ustaz ya, nggak muat di musola kita ini. Bahkan hari pertama sampai hari ke-20 tambah banyak, mendekati hari raya tambah banyak. Enggak Ustaz, sampai keluar kan gitu ya. Masya Allah ya, seperti di Masjidil Haram, tambah hari tambah banyak, Masya Allah. Bapak Ibu, ini fenomena ya. Para salafus saleh dulu, ketika mereka ditinggal Ramadan menangis menjelang berakhirnya Ramadan, menangis terseduh-seduh seperti panjenengan. Semakin hari berakhir Ramadan semakin susah seperti panjenengan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kanu yad'una Allah taala sittata ashhur ayyataqabbal minhum. Doa ya. Jadi para salafus saleh itu ketika ditinggal Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berapa lamanya? 6 bulan. Berdoa kepada Allah untuk apa? Agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beda, ya. Mungkin kita susah ditinggal Ramadan, tetapi kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah berdoa. Mereka itu Bapak Ibu, para sahabat, para ulama-ulama dahulu, itu ketika mereka ketemu selesai Ramadan, mereka tuh menangis. Menangisnya apa? Jangan-jangan puasa saya, jangan-jangan taraweh saya, jangan-jangan zakat saya, jangan-jangan bacaan Quran saya,
jangan-jangan sedekah saya selama Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Ya. Karena orang beriman itu cuma ada dua, Pak. Orang beriman itu sikapnya ada dua. Yang pertama, ketika ibadah, takut ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takut ditolak sama Allah, tidak ada yang puas. Alhamdulillah, aku tidak pernah lepas sholat malam. Kunci surga wis tak cekel. Ada yang kayak begitu? Para ulama dulu kayak gitu, Pak. Para kiai-kiai kita dulu tidak begitu. Dia sedih, takut, khawatir ibadahnya ditolak sama Allah. Angkat tangan. Siapa yang ibadahnya diterima sama Allah? Angkat tangan dan boleh pulang. Ada yang tahu ibadahnya diterima sama Allah. Nanti akan saya tunjukkan ciri-ciri ibadah yang diterima itu. Yang kedua, mereka takut kalau kesalahannya, takut kalau dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun akan tanya kepada panjenengan, Bapak, ada enggak di antara panjenengan yang enggak punya kesalahan? Ada enggak panjenengan yang enggak punya dosa? Ibu, ada enggak Bu panjenengan yang enggak punya dosa? Wong potongane koyok ini model-model orang yang penuh. Ah, panjenengan sing ngomong bukan saya. Ya, enggak. Berbicara masalah dosa, inilah para sahabat dulu, para ulama dulu takut, Pak. Takut apa? Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terus seneng. Susah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula nyuwun panjenengan ngapunten dosa lan kesalahan kula ya Allah. Panjenengan tampi sedanten amalan kula ya Allah. Mekaten Bapak Ibu. Ya. Berbicara masalah dosa, dosa itu ada dua. Yang pertama adalah dosa zalimul li nafsi. Dosa karena nggak ada orang lain yang dikaitkan, tapi dosa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana Nabi Adam waktu itu belum menjadi nabi. Adam dan Hawa ditaruh di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam, berdiamlah kamu dengan istrimu di surga. Silakan kamu berdiam diri di surga, makan minum sak penakmu. Sak penakmu. Bapak, mohon maaf saya agak melenceng sedikit. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir pernah menulis sebuah catatan penting. Ketika Nabi Adam di surga, dia bingung. Belum ada Hawa, dia bingung. Padahal surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Surga itu nikmatnya tidak bisa kebayang oleh akal pikiran manusia. Nikmatnya nikmat di surga itu. Tapi Nabi Adam masih gelisah. Allah tahu karena Allah sang pencipta. Ketika Nabi Adam tidur, diambil dari tulang rusuknya. Kemudian dijadikan seorang manusia. Ketika Nabi Adam bangun, kaget Adam. Kemudian bangun, siapa namamu? Tanya kepada yang di dekat itu. Siapa kamu? Aku adalah manusia. Siapa namamu? Namaku adalah Hawa. Untuk apa kamu diciptakan? Agar kamu tenang di sisiku. Nah begitu. Jadi kayak apa kalau nggak duwe bojo? Susah. Ada yang nggak punya istri? Pangkat derajat tinggi kayak apa kalau nggak punya istri itu susah. Makanya yang ditinggal suaminya cepat nikah. Yang ditinggal istrinya cepat nikah. Kalau nggak bisa nemu orang, bilang ke Pak RT, Pak RW, bilang kepada Pak Lurah. Duh kok tertawa? Nanti kalau sudah dapat sampaikan ke saya, gratis. Syaratnya nikah di kantor, kan gitu Pak Lurah, gratis. Ya. Kembali, Bapak Ibu. Wanita itu
diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk itu dekat dengan hati. Tulang rusuk itu dekat dengan tangan. Untuk apa sebenarnya? Wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dicintai. Saya bela ibu, ya. Jadi kalau jenengan sudah dinikah oleh suami, wajib dicintai. Bapak ndak boleh pindah ke hati yang lain. Setuju bu? Kurang keras. Kurang keras. Jangan diteruskan. Iya. Nah, tulang rusuk itu dekat dengan tangan. Untuk apa? Dilindungi. Dicintai dan dilindungi. Jangan punya istri, istrinya nggak merasa dicintai, nggak merasa dilindungi, susah ini. Berarti ada orang lain yang dilindungi. Insya Allah nggak di sini, insya Allah nggak di sini. Ya, baik. Kembali kepada yang tadi, bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Hawa, ditaruh di surga. Silakan kamu makan minum seenakmu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi Adam, jangan mendekati pohon ini. Jangan. Akhirnya digoda oleh iblis. Adam digoda, Adam digoda oleh iblis. Dia nggak mempan. Iblis nggak mempan. Kemudian iblis digoda sama istrinya Adam, Hawa, kena. Biasanya gampang tergoda itu ibu atau bapak? Karena ketularan, Mbak. Apa? Insya Allah tidak ya. Nah, Adam diajak sama istrinya untuk mendekati pohon itu. Ternyata Adam mau. Tidak saja mendekati pohon itu, tapi memakan buahnya. Ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Adam dan Hawa ditaruh di dunia. Dia sadar. Doa pertama manusia yang salah kepada Allah, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, saya mendolimi diriku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Jikalau engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, aku termasuk orang-orang yang merugi. Model dosa ini Bapak, dosa yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan puasa dengan sengaja. Panjenengan mampu berangkat haji, nggak berangkat. Panjenengan diberi kemampuan oleh Allah, diberi rezeki sudah satu nisab, zakat tidak zakat. Ini adalah dosa yang langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya gampang. Asalkan tobatnya memenuhi syarat, taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Gampang itu. Nah, model dosa yang kedua ini agak berat, yaitu dhalimul li nafsi wali ghairihi, yaitu dosa menganiaya diri sendiri dan itu berimbas kepada orang lain. Ada orang lain yang kita dolimi, ada orang yang lain yang kita rugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita dolimi. Contoh, berzina, mencuri. Di bawahnya mencuri apa? Di bawahnya mencuri apa? Ngotil. Tahu ngotil? Ngentit. Iya. Di atasnya mencuri apa? Ngerampok, begal. Sekarang ngerampok, begal, barangnya diambil, orangnya dibunuh. Masya Allah. Di atasnya itu apa? Korupsi. Termasuk model dosa mendolimi orang adalah memfitnah, menghibah, membuli orang. Kita yang sering pakai Android selalu nge-share, tidak tahu apakah orang ini salah atau tidak tabayun, langsung di-share kemana-mana. Padahal orangnya nggak apa-apa. Apa sih bedanya ghibah dengan memfitnah? Kalau ghibah itu umpamanya
Mohon maaf Pak Lurah. Pak Lurah mau berangkat dengan Babinsa, dengan Bapak Kamtibmas, keliling, akhirnya Bu Lurah bilang, bener Pak Lurah kesini? Iya, jam sekian nggak mulai-mulai, nyansewa. Akhirnya ada ibu yang dengar, di-share kemana-mana, iya Pak Lurah sampai jam 3 nggak pulang-pulang, kemana saja ini? Nah, RT 3 tahu semuanya, ini namanya ghibah. Jadi ghibah itu satu perbuatan yang dilakukan oleh orang, tapi ini bukan aib Pak. Yang terkait dengan aib, ya, aib itu kata Nabi harus ditutupi Pak. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang gak punya aib? Saya kepengen tahu. Siapa yang gak punya kesalahan? Saya kepengen tahu. Semua orang pasti punya salah. Semua orang pasti punya aib. Aib ini harus ditutupi, jangan dibongkar, jangan dipakai makanan publik, jangan, kasihan, ya. Dia tidak salah, seolah-olah salah karena sudah runyam seluruh RT tahu semuanya, padahal nggak salah. Yang parah lagi fitnah. Fitnah ini yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa, kemudian dinarasikan dia berbuat apa-apa, sampai kelurahan Jrebeng Wetan tahu semuanya. Fitnah itu. Kedua-duanya dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dosa orang kayak begini ini. Tidak akan mengampuni dosa orang kayak gini nih sebelum orang itu minta maaf. Jangan-jangan setelah kita mendolimi Pak RT, mendolimi Pak RW, mendolimi para pejabat di lingkungan Jrebeng Wetan, mamanya kita dolimi. Terus malam-malam kita sujud kepada Allah, ya Allah, saya telah memfitnah Pak Lurah, saya telah memfitnah Pak RT. Saya minta maaf ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kalau saya bahasakan, Allah melalui malaikatnya, kalau dibicarakan tuh begini Pak. Dosamu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kamu meminta maaf kepada yang bersangkutan yang kamu dolimi. Begitu, berat Pak. Berat. Kalau ada satu orang yang kita dolimi, kita harus minta maaf. Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau sekian juta orang yang kita dolimi? Habis Pak. Habis apanya? Amal kita. Nanti akan kita sampaikan bahwa perbuatan dolim ini Pak, ini dosanya luar biasa. Ya. Pernah jenengan ngerasani? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah telat. Biasanya yang ngerasain itu karena apa? Karena lisan, lidah. Lidah ini loh Pak, lidah ini kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di atas janggutnya dan apa yang ada di bawah perutnya, aku jamin dia masuk surga. Mungkin kita mengatakan gampang ya mlebu swarga ini. Menjaga apa yang di atas janggutnya ini berat Pak. Siapa yang banyak ngomong kata Sayyidina Ali, berarti dia banyak dustanya. Siapa yang banyak dustanya berarti banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya neraka layak baginya. Ustadz kok banyak ngomong? Loh kalau saya nggak jadi ustadz nggak banyak ngomong memang. Biasanya banyak ngomong itu laki apa perempuan? Terang-terangan saja, nggak usah ditutup-tutup. Yang biasanya banyak ngomong itu ibu-ibu atau bapak? Baik, survei membuktikan ketika di kerumunan ibu-ibu dharma wanita yang paling banyak ngomong laki atau perempuan? Ketika di lingkungan PKK yang paling banyak ngomong bapak atau ibu? Lah iya Pak, PKK dharma wanita yang nggak ada laki-laki. Ketika di pasar yang paling banyak ngomong laki apa perempuan? Ketika di majelis taklim
yang paling banyak ngomong laki apa perempuan? Kenapa perempuan kok banyak ngomong? Kenapa perempuan kok banyak ngomong? Bapak, ya sudah takdirnya ya. Adam, mingkem kan? Istrinya Adam siapa? Hah? Nah, gitu ya. Tapi itu ibu-ibu yang di sana, bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ya. Maka mari kita jaga lisan kita. Jadi dosa model kedua ini besar. Apa itu? Dosanya besar. Mendolimi orang itu dosanya besar. Makanya panitia RT 3 mengumpulkan panjenengan di tempat ini, halal bihalal, saling melepaskan kesalahan, saling menghalalkan kesalahan, saling menghalalkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat, tapi harus dari tulus hatinya, Pak. Sampaikan, Pak RW, kula nate ngrasani panjenengan, Pak. Dinten Selasa jam gangsal kali Pak Imam, Pak. Sapa maneh? Kali ini Gusti nggak ada Erlangga niku. Oh iku, iya. Sapa maneh? Yo Pak RT yo elok-elok wisan, Pak. Oh tidak. Ya Allah, harus seperti itu, Pak. Umpamanya Pak RW kok nggak nyepuro, ya sudah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Sudah itu. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita belum meminta maaf, keburu orangnya kena COVID. Maaf, jangan begitu. Keburu orangnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gimana? Maka berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi dipeseni sama Mas Imam, Ustaz jangan lama-lama Ustaz. Iya, tadi saya mulai jam 8:15. Ini baru setengah jam. Padahal saya rencana jam 11 selesai. Ya. Baik. Kalau kita belum meminta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi, kemudian kita atau yang bersangkutan yang kita dolimi itu meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Maka berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadaruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut di akhirat? Para sahabat menjawab, qalu al muflisu man la dirham malah wala mata. Ya Rasulullah, orang yang paling bangkrut di akhirat adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya kekayaan. Rasul sambil tersenyum mengatakan, wahai sahabatku, di akhirat nggak butuh duit. Orang yang paling bangkrut di akhirat adalah mereka membawa pahala puasa, mereka membawa pahala salat, mereka membawa pahala zakat, mereka membawa pahala haji, tapi habis. Kenapa? Ada orang datang kepada Allah, ya Allah, dia telah memfitnah saya di dunia, ya Allah. Pahala salatnya diberikan kepada orang yang difitnah. Datang lagi, ya Allah, dia pernah membuli saya, dia, ya Allah. Pahala salatnya diberikan kepada orang yang dibuli itu. Ya Allah, dia pernah menghibah saya. Dia tidak menutupi aib saya. Aib saya yang sekecil itu dibesar-besarkan kemana-mana. Puasanya, zakatnya yang tinggal sedikit itu diberikan pahalanya kepada orang ini. Sampai habis, datang lagi orang berikutnya. Ya Allah, saya pernah didolimi dia, ya Allah. Nggak ada lagi yang diberikan apa? Maka dosa orang yang didolimi ini diberikan kepada dia. Terus gitu sampai habis, gak punya apa-apa, tambah punya dosa dari orang-orang yang dia dolimi itu. Inilah orang yang sebangkrut-bangkrutnya dan dia dimasukkan ke neraka, ya Allah. Kepengen bangkrut apa rugi? Sama ya? Apa ibu-ibu kepengen bangkrut? Tentunya jawabannya tidak. Apa yang harus kita lakukan?
jangan pernah mendolimi orang. Jangan pernah membuat orang susah. Bagus Pak RT, Pak RW tadi. Memberikan pelayanan prima dimanapun siap. Ya. Tidak ada kata yang harus pekerjaan yang tertunda. Harus dilayani dimanapun. Subhanallah, seperti itu. Karena ada orang Pak, cari ingin tanda tangan, nggak dapat, besok lagi nggak ketemu lagi, besok lagi nggak ketemu lagi. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Pak Lurah kita, Pak RT kita, Pak RW kita, subhanallah, ya melayani panjenengan dengan baik. Ya. Bapak Ibu, jangankan mendolimi manusia. Ada hadis Nabi SAW, seseorang yang mendolimi kucing masuk neraka. Ada orang yang memuliakan binatang masuk surga. Itu baru kepada hewan. Sekarang manusia, jangan pernah mendolimi manusia apapun agamanya. Apapun agamanya. Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berbeda agama kemudian kita dolimi, tidak boleh. Disinilah hebatnya Islam. Ya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, Islam ini mengangkat derajat martabat manusia. Sampai mereka kedoliman sekian banyak orang itu termasuk dosa besar. Dan orang yang didolimi itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu mari dalam suasana yang berbahagia ini, mari kita lepaskan, kita ingat-ingat kembali. Adakah di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang pernah kita dolimi? Harus diingat itu. Yang terakhir, saya ingin mengajak introspeksi diri. Ada orang yang paling kita cintai selain Allah dan Rasulullah. Ada yang paling kita cintai selain Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang tua kita. Mungkin juga istri dan suami kita. Pertanyakan kepada diri kita masing-masing, pernahkah kita mendolimi mereka? Pernahkah kata-kata kita meluncur pedas di hati mereka? Pernahkah mereka susah gara-gara kata-kata kita? Mungkin kita tidak berkata-kata, tapi pernahkah kita, mimik kita, wajah kita, gestur kita yang menyebabkan orang tua kita nggak tidur gara-gara kita? Kemudian kita belum meminta maaf kepada beliau, keburu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Bapak dan saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang-orang yang kita cintai ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita belum meminta maaf kepada mereka, maka pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antum sekalian kalau pernah berbuat itu kepada orang tua kita dan kita belum meminta maaf kepada beliau, maka jadilah panjenengan semua orang-orang yang saleh dan salihah. Hanya itu, nggak ada yang lain. Karena kalau kita datang ke kuburannya minta maaf, nggak ada ceritanya. Pak, kiwaya Rio ya Pak, aku njaluk sepuro sampean Pak yo. Aku biyen sampean ci urip, aku guru njaluk sepuro, saiki sampean wis meninggal dunia, aku njaluk sepuro ya Pak. Sampean sepuro aku. Ndak bisa Pak, beliau sudah meninggal. Idza mata benu Adam inqata amalu. Terputus amalnya. Kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah awaladin salihin yada'ula. Doa yang mustajab dari orang-orang yang saleh dan salihah. Selamat jalan Mbak Lurah. Tinggi, enggak. Tinggi. Ye, salam. Jadi inilah pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum minta maaf kepada orang tua kita. Kita belum minta maaf kepada istri dan suami kita. Tapi khusus kepada orang tua kita. Ya. Bagaimana caranya? Beliau sudah meninggal. Maka pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjadi orang yang soleh. Nggak ada cara yang lain. Nggak ada cara yang lain. Karena kalau panjenengan jadi orang yang soleh,
Bapak Ibu menjadi orang yang saleh, doa panjenengan doa panjenengan mustajab, tidak terhijab. Doa panjenengan kepada Allah, ya Allah ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah, sebagaimana beliau mengasihani aku ketika waktu kecil. Ketoke kok nggak ada yang punya salah sama orang tua ya? Nggak punya ya Bu ya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya itu nggak ada yang lain. Karena itu mari yang paling akhir saya tadi saya sampaikan tapi belum saya sampaikan. Saya tadi janji tanda-tanda ibadah kita diterima. Tanda-tanda apakah puasa kita ini selama Ramadan diterima atau tidak, itu terlihat setelahnya. Kalau panjenengan semakin aktif ibadah, baik itu baca Qur'annya, baik itu sholatnya, baik itu hubungan sama manusia dan yang lainnya, kok lebih meningkat, terus meningkat. Tanda, kata para ulama, tanda ibadahnya dengan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau hanya Ramadan, kemudian setelah Ramadan Qur'annya ditutup, nanti menjelang Ramadan dibuka lagi. Sholat taraweh 23 rakaat, 11 rakaat, cuma Ramadan, setelah Ramadan tidak sama sekali. Hati-hati. Ya. Jadi tanda ibadah kita diterima oleh Allah SWT adalah setelahnya. Lihat setelahnya. Kalau ada follow up yang lebih baik, panjenengan semakin dekat kepada Allah, semakin baca Quran, semakin zikir kepada Allah, yang mulainya dikencengin dan seterusnya, insya Allah itu tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna salatana, ruku'ana, qira'atana, zakatana, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah, Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah, Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah, Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang tak terhingga manakala ada khilaf kata, kesalahan yang saya perbuat di majelis ini. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.